Pemuda, namaku Visud Mohan. Aku seorang pelajar ilmu pengetahuan dan aku di sini karena bantuan seorang teman muslim dan aku seorang ateis. Dia sering memberitahuku tentang agama, tapi aku punya beberapa pertanyaan. Kuharap kau dapat menjawabnya. Jadi aku di sini untuk bertanya padamu. Adanya Al-Quran dikenal setelah kelahiran Kristus. Jadi, apa yang terjadi sebelum kelahiran Kristus? Misalnya, apakah Adam dan Hawa itu benar? Dan apa yang terjadi dengan evolusi? Dr. Zakir Naik menjawab, saudara ini bertanya bahwa Al-Quran diwahyukan setelah kelahiran Kristus. Jadi apa yang terjadi setelah Quran diwahyukan? Saudara, banyak orang salah paham bahwa Islam muncul sekitar 1400 tahun yang lalu, ketika Al-Quran diwahyukan dan Nabi Muhammad SAW adalah pendiri Islam. Hal ini salah. Islam sudah ada sejak masa paling awal, sejak manusia pertama menjajah kakinya di bumi. Dan Nabi Muhammad SAW bukanlah pendiri Islam. Dia adalah Nabi penutup dan terakhir. Dan dalam Islam kita harus mengimani semua Nabi. Nabi kita mencintai Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 124.000 yang diutus di muka bumi, 25 diantaranya disebutkan dalam Al-Quran. Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Musa, Yesus, Muhammad. Semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi, sebelum Al-Quran diwahyukan, kita harus mengimani para nabi pada masa itu. Itulah mengapa aku mengatakan tidak ada muslim yang benar-benar muslim jika tidak beriman pada Yesus Kristus alaihissalam. Sebelum Quran diwahyukan, bahwa setelah Al-Quran diwahyukan, jika seseorang berkata bahwa dia tidak beriman pada Yesus Kristus alaihissalam, maka dia bukan seorang muslim. Islam satu-satunya agama non-Kristen yang mewajibkan pengikutnya untuk beriman pada Yesus Kristus alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Yesus Kristus alaihissalam. Jika kau harus beriman pada semua utusan dari setiap masa. Sebelum Nabi Yesus ada Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada datang melalui Tuhan kecuali melalui Musa alaihissalam. Pada masa Yesus alaihissalam, seperti yang disebutkan dalam Gospel Yohanes 14:6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi sekarang adalah masanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang datang kepada Tuhan kecuali dengan jalan yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus beriman pada semua nabi melalui dari Adam, Nuh, Musa, Yesus, Muhammad. Semoga Allah merahmati mereka. Pesan dasar mereka sama. Beriman pada Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada gambarannya, tidak ada berhalanya, beriman hanya kepadanya, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan hanya menyembahnya saja. Semua nabi berkata, ketika kita menyembah, kita harus bersujud. Beberapa hal kecil mungkin berubah-ubah, tapi pesan dasar tauhid, beriman pada satu Tuhan dan menyembahnya saja, adalah sama mulai dari manusia pertama, mulai dari nabi pertama sampai nabi terakhir. Ada beberapa detail kecil yang berubah setelah Quran diwahyukan. Itulah alasan Yesus Kristus alaihissalam berkata dalam Gospel Yohanes 16, nomor 12-14, masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran datang, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarkan itulah yang dia katakan. Ia akan memuliakan aku. Jadi di sini Yesus Kristus alaihissalam bernubuat tentang nabi yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Yesus Kristus alaihissalam berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan kamu mungkin bertanya kepadaku, kenapa Nabi Muhammad tidak datang duluan?
Kenapa Al-Quran tidak diwahyukan sejak dulu? Kenapa baru 1400 tahun yang lalu? Alasannya tidak 10.000 tahun yang lalu. Alasannya adalah seperti yang dikatakan putraku adalah, aku ingin menjadi dokter ayah, biarkan aku masuk universitas medis langsung saja. Aku berkata padanya, pertama masuklah TK, kemudian masuklah SD, masuk SMP, masuk SMA, dan masuk kuliah. Barulah ambil jurusan kedokteran. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta tahu bagaimana manusia berkembang. Dia tahu jika Quran langsung diwahyukan sebagai kitab pertama, manusia tidak akan memahaminya. Waktu yang tepat di mana manusia dapat memahami Al-Quran adalah 1400 tahun yang lalu. Itulah alasan Yesus Kristus lebih dari 20.000 tahun yang lalu berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan padamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran datang, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi Tuhan sebagai pencipta tahu apa yang harus diwahyukan dan kapan waktu yang tepat. Dan Al-Quran berfirman dalam surat Al-Ma'idah, bahwa Tuhan berfirman, aku telah mewahyukan Quran ini padamu, dan telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kuridhoi Islam ini menjadi agama bagimu. Setelahnya tidak ada yang bisa mengurangi atau menambahkan dari Islam. Jadi berdasarkan ini, sebelum Nabi Muhammad SAW, kita harus beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Berkenaan dengan pertanyaanmu tentang teori evolusi, Charles Darwin benar, teori Darwin, dan kau berkata bahwa kau ateis. Maaf, benar? Pemuda menjawab, iya, aku seorang ateis. Dokter, kau dari dulu ateis atau dulunya beragama? Kata Dr. Naik. Pemuda itu menjawab, aku dulu beragama. Dr. Naik, dalam ceramahku sebelum aku membahas Charles Darwin, saudara, dalam ceramahku ketika aku bertanya siapa yang orang pertama dapat mengetahui cara bekerja sebuah peralatan yang tidak pernah dilihat oleh orang lain sebelumnya, apakah jawabanmu sebagai seorang ateis? Dari peralatan itu, jawab pemuda. Sangat bagus. Ketika aku memberimu begitu banyak contoh tentang lebih dari 520 hal ilmiah yang tidak diketahui manusia, siapakah telah menulis hal itu dalam Al-Quran? Tentang Big Bang, bahwa bumi itu bulat, cahaya bulan bukan berasal dari bulan sendiri, bahwa matahari itu berotasi, kita sama-sama tidak tahu. Tentang atom, tentang langit yang tanpa penyangga, tentang siklus air, tentang geologi. Siapakah yang menyebut ini, saudara? Menyebutkan ini, saudara, apakah kamu punya jawaban? Kata Dr. Naik. Yang menyebutkan adalah Tuhan, kata pemuda itu. Masya Allah, jadi pada akhirnya kamu beriman kepada Tuhan? Kata Dr. Zaid Naik. Pemuda itu menjawab, iya benar. Apakah yang kamu tolak adalah Tuhan yang palsu? Sekarang kamu mengetahui Tuhan yang sejati. Jadi apakah kamu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan? Kata Dr. Zakir Naik. Pemuda itu menjawab, iya benar. Masya Allah, apakah kamu percaya bahwa Quran adalah firman Allah? Kata Dr. Zakir Naik. Pemuda itu menjawab, iya benar. Apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Pemuda itu menjawab, iya. Kau percaya? Masya Allah. Siapapun yang percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa, kemudian dia percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan, dalam bahasa Arab kita katakan bahwa dia seorang Muslim. Dia telah menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Itu artinya, menurutku, apakah kamu telah tunduk pada kehendak Tuhan? Iya, kata pemuda itu. Apakah kamu mau mengucapkan dalam bahasa Arab? Ketika kau berkata, aku percaya pada Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang lain kecuali Allah, dan aku percaya pada Nabi Muhammad, kita telah katakan, orang itu telah tunduk pada kehendak Tuhan. Dia menjadi seorang Muslim. Jadi apakah kamu mau mengucapkan dalam bahasa Arab? Pemuda itu menjawab, iya. Apakah kamu mengucapkan hal ini dalam bahasa Arab? Pemuda itu menjawab, iya, aku akan melakukannya. Baiklah, aku akan mengucapkan dan kamu ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Pemuda berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dr. Zakir Naik berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Pemuda, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Dr. Zakir Naik berkata, "Masya Allah, kau seorang muslim saudara." Kata pemuda, "Alhamdulillah." Judul video, ateis ini masuk Islam setelah berdiskusi. Dr. Zakir Naik.